Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah kompleksitas dan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara sadar. Mereka juga memiliki keinginan untuk mencari makna dan tujuan dalam hidup mereka. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan membentuk hubungan sosial yang penting bagi kesejahteraan mereka. Kebutuhan Maslow. 5 tingkat kebutuhan hierarki Maslow. Kebutuhan Maslow adalah teori psikologi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini menggambarkan hierarki kebutuhan manusia yang terdiri dari 5 tingkat, yaitu kebutuhan filosofis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Teori ini menganggap bahwa individu akan mencari untuk memenuhi kebutuhan di setiap tingkat secara berurutan, mulai dari tingkat yang lebih rendah hingga tingkat yang lebih tinggi. Namun, setiap individu dapat memiliki perbedaan dalam prioritas dan tingkat kebutuhan yang mereka anggap penting. Pendidikan sangat penting karena memiliki peran yang krusial dalam perkembangan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan sangat penting. Yang pertama, pembangunan pribadi. Pendidikan membantu individu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Yang kedua, kesempatan dan mobilitas. Pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, pembangunan masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam pembangunan masyarakat. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu, pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Yang keempat, inovasi dan kemajuan. Pendidikan adalah kunci untuk inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang. Melalui pendidikan, individu didorong berpikir kreatif, mengembangkan ide-ide baru, dan mencari solusi untuk masalah yang kompleks. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Pertama, landasan filosofis pendidikan. Berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berupaya menelaah masalah pokok dalam pendidikan. Sumber landasan pendidikan ini bersifat filsafat. Yang kedua, yaitu landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis ini mencakup kedudukan seseorang dalam interaksi, proses, serta fungsi sosial dan masyarakat. Ketiga, landasan psikologis pendidikan. Landasan ini lebih banyak bertuju pada pemahaman manusia, khususnya proses belajar seseorang atau kelompok. Keempat, landasan kultural pendidikan. Sumber landasan pendidikan ini menandakan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari peristiwa budaya, karena pendidikan dan budaya akan selalu berhubungan timbal balik. Ada juga landasan ilmiah dan teknologi, landasan ekonomi pendidikan, landasan historis, dan landasan religius pendidikan. Landasan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Landasan hukum yang kokoh adalah pondasi penting bagi sebuah negara untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam sistem hukumnya. Di Indonesia, landasan hukum yang melandasi sistem hukumnya didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang kedua yaitu aliran pendidikan modern di Indonesia. Yang terakhir yaitu aliran pokok pendidikan. Tokoh stimulus pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, tokoh yang sering diakui dalam merumuskan stimulus pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan pelopor pendidikan di Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ide-idenya tentang pendidikan mencangkup konsep taman siswa, yang menekankan pendidikan sebagai upaya untuk membentuk manusia yang berakal, budi pekerti luhur, dan kreatif. Pilar pendidikan.
Pilar pendidikan merupakan dasar untuk mencari pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik maupun mental. 5 pilar pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu belajar untuk mencari tahu atau learning to know. Yang kedua, belajar untuk mengerjakan, learning to do. Yang ketiga, belajar untuk menjadi, learning to be. Yang keempat, belajar untuk berhidupan bersama atau yang disebut learning to live together. Yang terakhir, belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Tokoh pendidikan di Indonesia beserta pemikirannya. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Pemikirannya tentang pendidikan yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik maupun mental, jasmani, dan rohani. Selanjutnya yaitu Dewi Sartika. Ilmu adalah alat untuk menata, mengubah, dan memajukan segala perkara ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu Raden Ajeng Kartini. Pemikirannya yaitu pengetahuan yang diperoleh seseorang adalah cara untuk mencapai kebahagiaan baik individu ataupun kelompok orang. Dan yang terakhir yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Pemikirannya tentang pendidikan yaitu pelaksanaan pendidikan hendaknya didasarkan dengan landasan yang kokoh yaitu Al-Quran dan Sunnah. Standar kompetensi guru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8. Kompetensi guru meliputi 4 kompetensi, yaitu pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.